untuk apa? Untuk mengupayakan anaknya ini bisa menikah sebelum anaknya terlanjur melakukan hubungan di luar nikah. Maka ketika melakukan dosa anak tersebut, maka orang tua pun juga mendapatkan, oh kamu belum lulus sekolahnya, tapi anak ini sudah ada gerak-gerik, ya sudah ada hawa-hawa ke urusan orang dewasa. Pun mereka urusan sekolah pun bahaya, sampai menomorsatukan sekolah, akhirnya anak ya di tengah-tengah sekolah melakukan hubungan di luar nikah. Kedua urusan akhirat yang terjadi dikedepankan, jangan urusan dunia. Rekon melihat tanda-tanda anak tadi itu sudah tingkah lakunya sudah membahayakan. Betul, sering dipapar. Ya. Kita punya anak perempuan sering dipapar, dibonceng anak laki-laki, itu tidak ditangkap-tangkap. Atau anak laki-laki kita kemana itu kok sering bersama dengan teman perempuannya, kita ditangkap-tangkap. Kita diurus ibu, ampun krono, anakku lanang, gak kira menteng, lu bukan gak kira menteng, dosa zinanya itu. Ya. Bukan urusan hamil dan tidak hamilnya, perbuatan zinanya, hubungan di luar nikahnya itu. Ketika orang tua sudah gak begitu menghiraukan urusan dosa kayak gitu, maka orang tua pun juga terlibat dalam dosa perbuatan zina tadi. Kan melok melakoni melok Dan ketika sudah melakukan pernikahan, maka akan terlahirlah seorang anak dari hubungan tadi itu, karena sudah memang sabab, ya, memang itu perantara. Ketika seseorang ingin punya anak, maka perantaranya harus lewat nikah, ya, lewat nikah. Maka ketika sudah punya anak, wal waladu rahmatun, anak itu rahmat. Pun anak itu adalah sebagai kasih sayang, rahmat Allah itu. Rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada seorang hamba ketika sudah menjalani ibadah yang berupa nikah, ya, akhirnya punya anak itu rahmat. Jangan seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau punya anak, ya, dilihat anaknya perempuan dibunuh, ya, dikubur hidup-hidup, ya. Dikubur hidup-hidup. Laki-laki cacat, mama cacat, wah ini mengecewakan, dia juga dibunuh. Ya. Laki-laki perempuan. Ya. Apalagi di zaman jahiliyah punya anak perempuan itu sudah sial, dianggap satu kesialan. Ya. Anak perempuan. Ada biar orang. Kadang sekarang itu masih ada sampai perempuan tak bisa buler. Kaitannya meremehkan anak perempuan tidak sama. Dalam urusan urusan anak laki perempuan itu sama-sama rahmat Allah, sama-sama merupakan kasih sayang Allah. Kita dijogo anak Allah itu, kita dijogo. Bahkan dalam sebuah hadis, menjelaskan, ya, akrimu auladakum fa inna karamatal auladi, ya, satrun minan nar, atau bisa sitrun minan nar. Muliakan anak-anak kalian, karena dengan memuliakan anak-anak kalian itu menjadi sitrun minanar, menjadi tameng daripada neraka. Dengan memuliakan anaknya. Memuliakan anak itu dengan apa? Apa harus dengan uang? Apa harus dengan dikasih mobil? Tidak, kasih pendidikan. Kasih pendidikan, kasih ilmu,
lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan kewajiban dia kepada Tuhannya. Nah, akhirnya anak jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka barokah anak sing soleh wau tiang sepain itu ya selamat saking neraka Allah. Ini barokah yang muliakan, bukan memuliakan itu memanjakan anak. Apa yang diinginkan anak selalu selalu dituruti, bukan. Memuliakan anak itu ya dengan cara apa? Dengan cara mendidik ya anak tadi itu diberi pendidikan agama, caranya dia bisa sholat, ya. Sholat berarti harus wudu, harus ngerti wudu harus ngerti air, berarti wudu ngaji, ya. Terus baca Quran. Jadi ini semuanya ketika anak tadi itu mampu melewati pendidikan agama tadi itu. Akhirnya ketika kita meninggal, ya, orang tua meninggal, anaknya ngaji, ya, ngaji, anaknya sholat 5 waktu, dan orang tua yang ada di alam barzah tadi itu dapat barokah, ya, aliran pahala itu amal jariah, maka disebut bilang akses tamin. Pun dia, meskipun anak cacat semua, cacat tidak sama dengan yang lain, pun itu rahmat. Ya, kekurangan anak mungkin dibandingkan dengan temannya, mungkin dari sisi fisik, ya dari sisi fisik dia lemah, tapi dari sisi semangat, dari sisi yang lain, semangatnya mengalahkan daripada yang sehat-sehat. Dan akhirnya, pun rahmati Allah ini pun sampai diremehkan, jangan sampai dikecilkan. Namanya rahmat Allah. Dan bisa diukur dengan akal. Fa'akrimu awladakum fa inna karamatal awladi ibadah. Muliakan anak kalian. Karena memuliakan anak itu ibadah, menjadi ibadah. Coro orang tua ketika apa? Ketika proses mau buat anak, buat anak coba-coba, buat anak kok coba-coba. Kalau nggak bisa buat anak itu kerjaan apa? Pada waktu mau kumpul tidur itu masih apa? Berdoa, atau sebelumnya masih wudu, masih sholat, masih berdoa sebelum tidur. Ketika mau kumpul tidur masih doa dulu. Bahkan kalau orang-orang yang memang berhati-hati, ketika sudah kumpul tidur itu tidak lupa diri, tetap sampai ketika keluar tetap berdoa. Ketika yang laki-laki keluar itu berdoa, mudah-mudahan apa yang keluar dari dirinya sudah yang keluar masuk ke rahim seorang perempuan dan itu jadi anak yang soleh. Itu doa. Ibadah, lebih kan ibadah. Terus hamil istrinya, seorang ibu ketika dalam masa-masa hamil itu perjuangan, itu ibadah itu. Yang laki-laki terus dirangkap, gitu. Yang biasanya tidak baca yasin, semenjak tahu istrinya hamil terus baca yasin, niat tirakati anak. Ibadah juga ibadah. Terus membiayai Joko kebutuhan apa yang mau persiapan itu untuk acara melahirkan, terus ada tiga bulanan, 6 bulanan, ya. Dan itu kan cara-cara untuk apa? Untuk mendoakan anak, memuliakan anak. Pun terus ditangkap selamatan, tangkap kesan, pun
bahaya. Akhirnya anaknya jadi yang tidak jadi brutal. Baik, ada dan ngeten ini, dan memang jalannya lewat jalan yang memang diridhoi oleh Allah dan memang juga dianjurkan oleh Rasulullah lewat nikah. Proses untuk buat anak awalnya lewat nikah, lewat adun nikah. Itu akhirnya itu termasuk syarat ingin punya anak soleh, ya tadi syaratnya diantaranya itu menikah, bukan terus kumpul tidur ya kayak hewan, bukan ya. Baru punya anak yang soleh. Mungkin ada yang mau menanyakan. Batasan nikah untuk yang boleh dinikahi. Batasan anak yang boleh dinikahi itu ketika apa? Ketika apa? Bisa membatalkan wudu. Ya, ketika bisa membatalkan wudu berarti kan bukan mahram. Ya, bukan mahram. Sepupu ini bukan mahram. Dan dengan gada wudu sampai bersentuhan dengan sepupu perempuan ini batal wudunya. Berarti itu boleh dinikahi. Ya, itu berarti boleh dinikahi. Sepupu. Atau seperti Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad itu kan sepupu. Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad itu sepupu. Sayyidina Ali putra daripada Abu Thalib, Nabi Muhammad putranya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah dengan Abu Thalib itu adik kakak. Nah ini kan sepupu. Nah terus Sayyidina Ali kawin dengan putrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah. Nah ini berarti kan apa? Pun benteng. Wong sepupu aja sudah batal nikah, batal wudu ketika bersentuhan, maka boleh menikah. Apalagi itu hanya keponakan sepupu. Apalagi itu hanya keponakan sepupu. Oh, kalau masalah adat biasanya kalau kawin dengan 3 sepupu, kalau popon ya, tiga apa itu bahasa Jawanya? Telung pupu. Nah, telung pupu. Gak boleh, kan orang Madura kan itu tidak boleh. Ada yang sial itu hanya kebiasaan aja, tapi bukan hukum. Tetap boleh, gitu. Tetap boleh. Kalau nggak ada sebenarnya ajaran apapun, pada kawin kalau buku itu rampes, terus nggak sulit. Pasti ada yang mati mitos kepercayaan, tapi kepercayaan yang nggak berdasar. Kalau orang tuanya satu saudara, orang tuanya kakak adik, ini berarti apa? Nah, itu berarti kan apa? Terus anaknya daripada saudaranya itu namanya keponakan itu tidak batal wudu. Keponakan sendiri tidak batal wudu. Berarti tidak batal wudu. Ya ini berarti apa? Nggak boleh dinikah. Tapi mahram itu yang haram dinikah, itu yang haram dinikah. Terus Nabi tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang sufi menurut bahasa Arabnya itu apa? Orang sufi. Apa betul itu orang susah, orang sufi? Bahasa Arab. Dan juga dia sama Rasulullah
akhirnya orang pagi otomatis kan ditugaskan untuk zikir kan di seragutnya masjid. Betul dengan ustaz yang kita zikir apa yang salat naria itu astagfirullah apa itu astagfirullah Inahu. Astagfirullahaladzim mu'minina. Itu dan juga pahalanya berapa itu satu tasbih. Ya. Orang sufi itu bagaimana? Orang sufi itu orang yang apa? Yang berusaha untuk membersihkan hati. Sofa itu bersih. Sofa itu hati bersih.